Cuma nambah 3 orang ya. Oke, semoga yang lain aman ya. Yuk diperhatikan, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Yang hari ini kita bertemu secara online. Semoga dicatat sebagai amal dan kita nanti kesehatan, perlindungan, keberkahan ya, amin. Oke, lanjut ya materinya ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang CSS ya. Oke. Oke. Oke, sudah terlihat, Dek? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ya, kita mulai ya tentang CSS, Cascading Style Sheet. Oke. Terlihat ya semuanya ya? Nah, apa itu CSS? Kalau dari kepanjangannya gitu ya. Cascading Style Sheet. Ya. Oke, tujuannya buat apa? Untuk mengatur bagaimana elemen HTML ditampilkan. Ibarat gini, kalau kita punya badan nih ya, di rumah, kuliah online sama kuliah daring, ada bedanya nggak? Oh ada Bu, misalnya gitu ya. Kalau kuliah online, atasannya yang penting rapi, bawahnya nggak tahu tuh, pakai sarung, pakai kolor, pakai apapun lah ya. Yang penting di atasnya rapi gitu kan. Nah, artinya gini, walaupun sama-sama orangnya, ketika tampilannya bajunya ya terutama ya penampilannya kurang menarik gitu ya. Contoh deh kalau kita lihat ya, misalnya bagian CS customer service itu paling enggak dia bersih gitu ya, bersih kemudian rambutnya tertata rapi kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan pakai kerudungnya rapi gitu kan. Nah, orang sudah tertarik untuk melihatnya gitu kan ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi komponen yang mendefinisikan style suatu halaman yang nantinya disimpan dalam style sheet. Oke. Nah, format style sheet sendiri mulai diperkenalkan pada standar HTML yang selanjutnya lebih kita kenal dengan nama CSS. Ini digunakan untuk pemformatan dokumen HTML. Jadi nanti kalau kita membuat suatu file CSS yang eksternal akan dipisah jadi 2 file, yaitu HTML sendiri, CSS sendiri. Walaupun ada sebenarnya yang internal, inline, gitu ya. Ini kita bahas. Nah, penggunaan eksternal CSS ini buat apa? Fungsinya untuk efisiensi coding gitu. Nanti kita simpan dengan extension .css gitu ya. Nah, kalau pendefinisian stylenya lebih dari satu, kita bisa gabungkan, kita bisa tumpuk menjadi satu. Apa sih keuntungannya gitu ya? Keuntungan menggunakan CSS. Nah, di sini dijelaskan bahwa CSS itu dia memisahkan style dan layoutnya. Ya, dapat didefinisikan menjadi suatu desain situs pada suatu file yang terpisah. Sehingga nanti kalau kita mengubah seluruh desain situsnya, cukup kita ngubah satu file aja. Nanti saya contohkan ya bagaimana kita dengan mudahnya gitu ya membuat desain. Ya kita cuman ubah aja, misalkan ketika eksternal ubah file impornya sama misalnya CSS-nya. Kemudian keuntungan berikutnya kode HTML jadi lebih sederhana dan mudah diatur gitu ya. Nah, ini yang penting. Untuk menjaga konsistensi, kalau kita punya title, judul gitu ya. Oh, title-nya itu misalnya size-nya 20 poin. Nah, itu berlaku untuk semuanya gitu ya. Kalau tanpa CSS khawatirnya ada yang lupa kita berikan style gitu kan ya. Dapat digunakan sebagai template dan dapat dengan mudah kita mengelompokkan stylenya sehingga lebih efisien gitu. Oke, kita lihat ya, Dek, contohnya. Oke, ini ya. Oke, sebentar. Oke, ini contohnya ya. Saya contohkan yang CSS. Bentar, tadi di mana ya naruhnya ya?
Oke. Nah, kelihatan semuanya webnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ibarat kita punya apa ya? Punya makanan ini belum di packaging gitu ya, belum dikemas gitu ya, masih polosan. Kalau kalian menemui web seperti ini gimana kira-kira? Apa yang ada dalam bayangan kalian ketika menjumpai web seperti ini? Polos, gitu. Bosan, Bu. Itu bosan. Oke, apa lagi? Monoton, Bu. Monoton, oke. Kalau susunannya sudah bisa dibaca belum? Sudah ya? Susunan kontennya maksudnya? Oh, sudah. Ini jelas ini. Sudah, Bu. Ya? Sudah, Bu. Ini title, ini subtitle. Oh, ini ada link, Bu. Kita bisa klik gitu kan ya, berubah. Oke. Ini kontennya, Bu. Oke, udah terlihat. Tapi kalau kita lihat, ya ini menu-menunya ya. Dia ya web, cuman kayaknya kok tampilannya agak gimana gitu ya. Masih polosan ya. Kalau kita bacanya ya biasa aja gitu ya. Nah, dengan kita sentuhan CSS saja, saya punya di sini sebentar. Rancangan web. Nah, apa tadi ya? Lupa sayanya. CSS dan Garden ya. Oh, sebentar. Pak Naro. Oke. Nah, udah terlihat deh. Saya punya 2 file di sini. Ya. Satu file yang HTML yang tadi isinya. Terus ada 2 folder dengan nama 194 sama 195. Bedanya apa? Ini yang 194. Nah, desainnya seperti ini. Ini warnanya apa ya? Ada yang bisa menjelaskan ini warna apa kepada saya? Apa ya? Warnanya hijau keabu-abuan gitu ya. Oke, kita buka ya CSS-nya ya. Oke, seperti ini CSS-nya. Ini untuk komen. Ini eksternal ya, karena kita pisahkan gitu ya, dan kita simpan dengan nama .css. Ini komentar, ini ya stylenya. Nah, seperti ini. Dan nuansanya ini 194. Sekarang kita terapkan, Dik. Kita panggil di yang tadi pasti polosan gitu ya. Saya panggil ya dengan nama tadi 194, filenya 194 ya, 194. Oke, sekarang kita buka lagi. Ini ya. Lihat semuanya. Bim salabim. Nah, berubah. Ya, ini ada judul. Jadi kita sudah memisahkan. Ada 2 tadi ya, file HTML sendiri sama CSS sendiri. Oke. Kita lihat di sini ya. Ini jenis font face-nya sans serif ya, dia ya, sans serif ini. Kemudian kalau buat web, ini jenisnya serif ya, serif. Kalau buat web nanti biasakan yang sans serif, yang tidak ada kakinya. Ini kan contoh. Oke, ini ada header gitu ya, ada menu sebelah kiri, ini kontennya, ini subtitlenya, udah terlihat polanya. Lebih enak kita lihat, gitu ya. Satu lagi, perhatikan, saya punya 195 ini ya. Memang sedikit perbedaan dari sisi peletakan, warna gitu ya, tapi untuk kontennya sama. Ya, sama. Kita panggil deh 195 itu nuansanya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita panggil di sini. 195. Oke, 195. Bisa simpan ya. Oke, nanti kita praktikum seperti ini ya setelah materi form. Oke, lihat tadinya menunya sebelah kiri. Mohon perhatiannya. Ya, ini header-nya. Oke, kita lihat sekarang saya enter berubah. Yang tadinya serif sekarang jadi sans serif gitu ya. Kemudian header-nya nuansanya bunga ini orange ya, hijau. Kemudian menunya yang tadi sebelah kiri berubah jadi sebelah kanan. Kebayang nggak sampai sini maksudnya? CSS. Kebayang ya? Halo? Kebayang, Bu. Ada yang sudah pernah membuat? Jadi kita punya 2 aja. Satu file HTML-nya, satu desainnya gitu ya. Nanti kita update ya. Oke, lanjut materinya ya. Nah, sekarang masuk ke urutan.
urutan penerjemahan style. Oke. Yang pertama ada browser default, kemudian ada external, ada internal, ada inline. Inline nama lainnya itu yang kemarin saya jelaskan di praktikum adalah individual tag. Jadi si CSS-nya itu dia nempel berdekatan dengan tag-nya. Masih ingat nggak? Kemarin ada P gitu ya, style. Nah ya, dan seterusnya ya. Berarti si style ini nempel sama tag P-nya. Ini kita sebut dengan inline atau individual tag. Nah, mana yang punya prioritas paling tinggi? Yang nomor 4. Gitu ya. Ini jadi gini maksudnya. Kalau di nomor 4 ini ada CSS, nomor 3 CSS sama-sama font size untuk H4, maka dia akan ngambil yang inline dulu. Kalau di inline nggak ada, baru dia cek internal. Kalau dia nggak ada, baru dia eksternal. Kalau nggak ada, dia menggunakan ya tadi browser default-nya. Gitu ya, untuk urutan. Oke, sekarang kita lihat sintaknya. Ada yang namanya selector, ada property sama value. Apa itu selector? Elemen atau tag. Ya, jadi kalau kita mah B, H, P gitu ya, tag, Mercu itu elemen ya, tagnya. Atau atribut yang ingin diatur stylesnya. Ya, nilai properti itu atribut yang diatur secara terpisah dengan tanda titik koma. Nah, di sini ada dua bagian utama dari CSS. Yang pertama stylenya, yang kedua penempatannya. Kalian perhatikan di sini, Dek. Pada saat kalian ingin membuat suatu subtitle, misalnya subtitle, warnanya biru. Oke, maka kalian akan menuliskan seperti ini kan? Font color, ini ya. Ini heksanya untuk biru. Tutup, ada penambahan H4, ya tutup H4, kemudian font. Masih ingat ya, ketika di sini ada root, font, maka end root-nya juga font. Nah, maka tampil seperti ini. Ini tanpa CSS, ya belum CSS. Permasalahannya adalah kalau ada H4 itu banyak, gitu ya. Kalau tanpa CSS kita harus mendefinisikan satu persatu. Kebayang nggak? Ya, lama yang pertama. Yang kedua, kadang lupa. Oh, ternyata H4-nya tidak tercover gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mendeklarasikannya untuk semua tag font gitu ya yang nanti ada H4-nya, kita buat seperti ini. Ya. H4, tadi ini namanya apa? Selector, property apa value? David. Selector, Bu. Selector. Oke, good ya. Tia, color apa Tia tadi? Atribut, Bu. Bener ya? Elemen, Bu. Property, ya, property. Terus yang ini namanya value-nya. Oke ya. Nah, ketika kita mendefinisikan seperti ini di CSS, nanti ketika dipanggil di HTML, otomatis warna dari H4 ini pasti dia biru. Cukup satu kali kita definisikan di barisnya itu. Tidak perlu di setiap H-nya. Gitu ya. Itu enaknya. Oke, tadi sudah ya sempat disinggung. Ada selector sama declaration. Ini tadi ya. Selector nama stylenya, declaration ada dua bagian, property sama value. B color red, gitu ya contohnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau property dan value-nya sama? Contohnya gini, color red untuk B, color red untuk H1, color red untuk H2. Ini boleh kalian gabung. B H1 H2. Nah, langsung gitu ya. Atau bagaimana kalau sama selektornya? H3 punya font size, punya warna. Gitu ya, color orange. Kalian pemisahnya pakai titik koma ya. Nah, kalau nggak pakai titik koma dia nggak bisa. Dan dalam CSS tidak ada spasi ketika ada suatu properti ya. Kalian boleh di sini pakainya dash. Jadi dia nggak ada spasi. Gitu ya. Nah, inilah yang contoh ya pengelompokan. Ya, ketika dia lebih dari satu properti, dikelompokannya seperti ini. Ya. Oke, lanjut berikutnya tentang yang custom style CSS style. Jadi membuat style dengan atribut yang sudah didefinisikan. Contohnya, ini ada. Nah, kalau nanti HTML-nya digabung dengan CSS, gitu ya.
kalian berikan sintaks seperti ini. Style type text CSS, tutup stylenya. Di mana penempatannya? Di tag dalam tag head. Ya. Oke, ini ada p.biru. Nah, ini pakai kurung kurawal ya kalau CSS ya. p.red. Nah, seperti ini. Artinya pada saat ada tag p, karena ini pakai dot, manggilnya dia pakai kelas biru. Bu, boleh nggak saya ganti p.berem? Boleh. P. apa Jawa? Abang gitu ya, boleh. Nah, berarti ketika nanti ada P kelas biru, ada tulisannya Institut Pertanian Bogor gitu ya, maka warnanya akan menjadi biru ngeblok kayak stabilo, truk gitu, biru. Nah, pertanyaan saya simpel. Dek, kalau saya punya tag B gitu ya, saya pakai kelas biru, apakah diterapkan juga stabilo warna birunya? Tak gitu. Terapkan nggak kalau saya pakai tag B? Halo? Ananda Ahmad bisa membantu saya? Iya, Bu. Kira-kira bisa nggak? B, bukan tapi B. Bisa? Bisa jadi biru? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Oke, yakin ya. Fauzan Azim, kira-kira gimana? Bisa nggak? Kalau pakai B di sini ya. Fauzan hadir? Hadir, Bu. Ya, gimana? Bisa nggak? B ya, bukan B doang ya? iya, B. Boleh kah? Ini di atasnya P. Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Belum bisa. Ya, belum bisa. Hah? Belum bisa, Bu. Karena di sini khusus untuk P. P dot. Kecuali kalian buat seperti ini. Dot biru, dia nggak ada tagnya. Maka dia bisa berlaku untuk semuanya. Paham ya? Kalau di sini tadi ada P-nya. Berarti dia khusus untuk P itu aja, paragraf. Tapi untuk semuanya gimana, Bu? Nggak usah pakai P. Langsung, dot biru, dot apa. Ini namanya ya, bebas. Dot berem misalnya, dot abang. Boleh. Gitu ya, kalian buat seperti ini. Ini background color warnanya. Nah, ketika dipanggil P kelas biru. Nah, berarti dia menerapkan yang ini, warnanya biru. P kelas red, nanti dia blok warnanya merah. Seperti itu, ya. Oke, HTML text tag mendefinisikan kembali suatu bentuk format untuk suatu tag. Contohnya seperti ini, H1 font size 100. Jadi, ketika kita membuat atau mengubah style CSS untuk tag H1, maka semua teks yang formatnya H1 langsung diupdate. Itu enaknya. Ya, jadi nggak usah satu persatu. Tadi, ya kalau internal, inline kan satu-satu tuh. Kalau eksternal, satu aja. Gitu ya. Oke, contoh berikutnya, perhatikan. Ada lagi di sini, TD. TD kemarin buat apa? Masih ingat? Halo, masih Tabel. ingat? Hah? Tabel, Bu. TD ya. Tabel, Ibu. Tabel, Bu. Ini mendefinisikan kembali suatu bentuk format untuk kombinasi tag. Contohnya TD H2 color yellow. Artinya apa? Warna kuning ini berlaku jika ada H2 di dalam TD. Otomatis kemarin kita sudah buat namanya table gitu kan ya. Bla 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 muncul dia TD dan dia ada H2-nya, baru dia ada warnanya kuning. Kalau H2 dia berdiri sendiri, dia nggak akan warnanya kuning. Itu maksudnya. Ya, jadi boleh seperti ini. Nah, untuk yang crash ya yang mengandung atribut ber-ID ya, nanti kita panggilnya menggunakan ID ya. Contohnya tadi yang kita lihat di sini. Ini kan macam-macam ya. Oke, dot gitu kan ya. P. Ini crash nanti kita menggunakan ID. Kalau yang dot kita menggunakan kelas ya. Oke. Ini penempatannya dalam tag head ya. Nah, tag head kalian kasih di sini style type. Nah, tadi ini wajib ya. Ada stylenya, atributnya apa? Atributnya type. Gitu ya, atributnya type ya. Ini selektornya, ini propertinya, ini value-nya.
tutup text stylenya gitu. Oke, aturannya apa? Semua informasi style harus disimpan dalam text style dan selalu kalian nanti tambahkan atribut type. Value-nya apa? Text CSS. Nanti kalau JavaScript beda lagi, ya. Oke. Nah, ini cara manggilnya, Dek. Kalau eksternal ada 2. Ada link rel gitu ya, style sheet, type, text CSS, href, nama file CSS-nya. Kalau tadi saya namanya 194.css misalnya gitu. Kalau ada foldernya Bu, ya kayak tadi. Ya, foldernya dulu baru nama filenya. Bisa juga dengan import dokumen, ya. Import URL. Nah, seperti yang tadi saya contohkan. Wah, sorry. Nah, tadi ya. Nah, ini ya. Nah, tadi nih add import gitu caranya ya. Oke. Nah, ini individual tag ketika apa tadi? Masih ingat? CSS-nya nempel, berdekatan dengan suatu tag tertentu. Ya, jadi dia tidak internal, tidak eksternal ya, nempel. Nah, terus ada alasan nih, kenapa kita tidak menggunakan external CSS gitu ya? Jadi gini, ketika kita buat desain template itu wajib pakai eksternal. Tapi kenapa kita nggak menggunakan? Pertama gini, dapat meningkatkan waktu download jika file ukurannya besar. Yang kedua, CSS itu harus di-load sampai selesai untuk dapat menampilkan halaman. Jika stylenya hanya sedikit dan kalian hanya menerapkan di beberapa page saja, cukup pakai internal atau individual. Tapi kalau sudah desain, pakainya harus yang eksternal. Tadi, kenapa Bu? Ketika kita mengubah satu desain, ya semuanya aja. Kayak tadi di sini ya, saya punya file CSS 194. Nah, ini 195. Ini harus eksternal kalau buat desain, ya. Nah, jadi konsisten dia, ya. Oke. Contoh sekarang. Nah, oke, kelihatan deh? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Dan ini ada eksternal CSS, ada H3 seperti ini. Ada internal H3 seperti ini. Nah, kalau dipanggil nanti jadinya kayak gimana? Kalian lihat. Tadi ingat ya urutan penerjemahannya. Browser default, eksternal, internal, inline gitu ya. Ini inline-nya nggak ada. Oke, kita lewat. H3 warna. Ini nggak ada warna. Maka dia ngambil yang eksternal. Makanya kenapa di sini color-nya adalah red gitu. Text line, ini ada Bu, ini left, ini right. Iya. Yang mana yang digunakan? Yang mana prioritas utama? Internal. Internal. Iya, makanya di sini right. Gitu, pakai yang ini. Termasuk font size, ini 8, ini 20. Pakai yang mana ya? 20 gitu. Ya. Oke. Sampai sini materinya ada pertanyaan, silakan. Halo? Sudah mulai? Ibu mau tanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Itu Siapa? kalau yang import gitu harus dalam kondisi online apa bisa pas offline ya, Bu ya? Oh, offline. Ini kan saya offline. Ini saya offline. Saya nggak pakai, ini saya buka lagi ya. Saya tidak online. Maksudnya saya nggak ngambil URL dari yang online gitu ya. Sebentar, saya buka dulu lagi. Saya share screen lagi ya. Nah, Bu, boleh nggak saya pakai CSS-nya orang, misalkan gitu ya? Boleh, nanti berarti ya online, berarti URL-nya kayak yang ini tadi. Nah, ini HTTP apa gitu ya. Tapi kalau saya di sini, ini kan saya pakai ini ya. Add import URL. Kalau lihat saya path-nya, ya ini lihat path-nya. Di sini kan saya nggak dalam posisi kondisinya offline, tidak dipublish gitu ya. Ini file yang tadi, yang HTML-nya, ini ya CSS-nya. Jadi bisa offline. Gitu ya, Dea? Oh ya, tadi lupa ya. Kalau untuk komentar seperti ini ya, di dalam CSS. Beda sama tag. Kalau tag masih ingat ya, kurung ini, kurang dari, tanda seru, dash gitu kan. Kalau CSS seperti ini komentarnya. Oke, ada lagi? Silakan. Dari forum.
Sudah mulai kebayang ya nanti mau buat apa webnya gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Forum? Halo? Cukup? Belum, Nanti Bu. kita praktikum jam 1 ya. Yang wilayah timur kayaknya udah zuhur ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Forum? Cukup? Cukup Ibu, ya? Ya. izin Rodi. bertanya, Bu. Boleh. Tapi menyangkut materi ini, Bu. Ya, boleh. CSS. Mau bertanya ini, Bu, masalah yang klien itu. Oh iya. Project maksudnya. Iya, apakah kliennya sudah ada gitu, Bu? Oh, sudah ada. Nanti kita agendakan minggu depan untuk pertemuan. Hari ini semoga orang tua kalau misalkan siang bisa join, nanti sama praktikum kita akan diskusi, tapi tidak langsung sama UMKM-nya. Jadi kita ketemu dulu sama Kabid UMKM dan ini ya, bagian dinas koperasinya. Jadi bagaimana nanti permohonannya di Bogor itu kan saat ini UMKM agak turun ya. Dari sisi penghasilan kita coba untuk fasilitasi pembuatan webnya. Sekarang kita bantu dan kalian semoga jadi amal ibadah ya membuat websitenya. Udah ada deh UMKM-nya udah ada. Gitu ya, ya. Udah ada. Iya, Bu. Jadi nanti lebih detailnya, saya pengennya kalian kan sudah bagi kelompok tuh kemarin ya, sama kayak mobile, pemrograman mobile kan? Ya, sama Iya, Bu. sama SCS ya, sistem client server. Nah, jadi nanti kita kelompoknya sama, tentukan. Nah, untuk kontennya misalkan produknya apa? Tentang keripik talas Bogor gitu ya. Dalam sisi misalnya ada sejarah, ada bagaimana perjuangan dia, produknya apa, pengusaha itu dikembalikan lagi ke kalian untuk analisis. Nah, memang web kita tidak sampai ke dinamis ya, Dek ya. Maksudnya gini, tidak sampai pembuatan sampai ke payment, pembayaran atau pemesanan karena itu harus butuh database. Nah, minimal produknya dia apa aja gitu ya, produk knowledge-nya seperti apa itu ada di websitenya gitu. Gitu ya, Robi ya? Ya, Bu. Iya. Kalau web perancangan web itu agak sedikit mudah ya, artinya tidak sekompleks yang pemrograman web sehingga kalau pengalaman saya sih kayak kemarin kalian buat penerbitan dan grafika gitu ya, itu waktunya tidak lama sebenarnya gitu ya. Sampai kalian gali lagi ilmunya di dalam perancangan webnya. Dan tidak boleh pakai CMS ya, pakai WordPress, pakai apa lagi? Pakai Zoomla, pakai yang gampang-gampang, tinggal drag Google Site, Bu. Nggak boleh ya pakai kayak gitu ya. Jadi kalian harus menerapkan ilmu yang ada gitu. Di-combine nanti dengan jQuery, JavaScript, JSON, Ajax dan seterusnya. Jadi mencoba meng-create dengan kreativitas masing-masing mahasiswa atau tim kelompoknya gitu ya. Bu, boleh nggak pakai Bootstrap? Boleh. Boleh nggak pakai template orang? ATM prinsipnya, amati, tiru, modifikasi. Yang nggak boleh ngeplek sama tuh kita cuma ganti isi-isinya aja, gitu ya. Harus tahu nanti bagaimana itu misalkan gini deh, contoh yang paling mudah ya saya share. Ketika kalian nanti pakai template orang gitu ya, kayak tadi yang sini ya, harus tahu nih misalkan, coba ubah ininya listnya nggak mau pakai apa ini bunga, maunya pakai rumput misalnya. Harus tahu di mana. Oh, di mana di bagian area sini gitu ya. Yang untuk mengganti tadi listnya harus tahu isi dari sininya. Jadi contoh nih, di sini ada URL HTML .jpeg repeat X. Maksudnya apa repeat X? Nanti kita belajar. Gitu. Jadi tidak hanya mengganti aja. Gitu. Itu bedanya mata kuliah ini dengan yang sebelumnya. Karena kan berjenjang nih kalian ya. Oh harus tahu ini, harus tahu itu. Nanti di pemrograman web buatnya yang dinamis. Gitu. Bisa difahami ya sampai sini ya? Oke? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.